Iya, nambah dikit sama nanti soal-soal game. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Biar lebih semangat, tahu nggak sih yang kemarin kita pernah jargon selamat pagi? Ingat nggak? Yang pagi. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagus. Semangat ini berarti. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir? Nihil. Berarti masuk semuanya ya. Oke, masih semangat ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, karena sebelumnya kalian sudah doa panjang, biar lebih lancar belajar IPA-nya, ayo kita membaca basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga bisa dilancarkan, bisa diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran IPA di pagi hari ini. Oke, kita hari ini mau belajar apa ini, Mbak? Ya, sebelum masuk ke getaran dan gelombang, seperti biasa, how do you feel today? Gimana sih perasaan kalian hari ini? Coba, boleh diekspresikan pakai jari 1, 2, 3, atau 4, sesuai dengan emoji yang ada di layar di depan. 1, 2, 3, atau 4. Yang 3 itu marah ya, yang keempat mungkin sedih, yang kedua senang, 1 semangat. Oke. Ada yang 3. Oke, ada yang 3 ya. Kenapa ini yang 3? Enggak ada yang 3? Ini Willy? 1 sama 2 di tengah-tengah. Oke, boleh turun tangannya. Oke, biar semuanya fokus dalam pembelajaran, saya sekarang akan membimbing kalian untuk melakukan teknik stop. Oke, biar lebih rileks, lebih fokus. Silahkan boleh diletakkan dulu alat tulisnya. Duduk dengan rileks. Oke, kalau rileks berarti boleh senderan. Oke, karena kalian ada yang berhadap-hadapan, boleh deh tutup mata. Nanti malah ketawa-ketawa kalau nggak tutup mata. Tutup mata, pejamkan mata kalian. Mbak Deva, oke. Billy? Celine? Oke. Kemudian, kalian tarik nafas melalui hidung secara perlahan dan keluarkan lewat mulut. Lakukan sebanyak 3-4 kali. Buang semua energi negatif yang kalian pikirkan, lupakan semua masalah yang sedang kalian hadapi, dan kalian pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, masih tarik nafas, buang lewat mulut, rasakan. Oke, silahkan boleh buka matanya. Gimana? Sekarang gimana perasaannya? Lebih rileks kah? Oke, teknik ini bisa kalian coba ketika kalian sedang menghadapi suatu masalah, ketika kalian sedang gugup, coba atur nafas kalian. Gitu ya. Oke, karena udah rileks semuanya, berarti udah pada fokus untuk belajar IPA, silakan dikeluarkan dulu buku IPA-nya, dipersiapkan alat tulisnya, selain buku IPA boleh dimasukkan ke dalam tas. Oke. Udah ya. Oke. Masuk ke sini. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Tentang getaran dan tentang gelombang ya. Kita udah bahas tentang gelombang. Pas getaran kalian juga sudah melakukan praktikum. Bandul. Ya bukan? Ya. Kalian sudah bisa menghitung frekuensi dan periode? Sudah. Kemudian di gelombang,
Macam-macam gelombang masih ingat nggak? Oke, ada apa saja yang berani menyebutkan? Boleh tunjuk tangan. Gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang elektromagnetik. Gelombang transversal. Gelombang transversal. Gelombang longitudinal. Longitudinal, betul. Kemarin sudah demonstrasi praktik. Gelombang apa yang kalian praktikkan? Transversal, betul Mbak Sekar. Oke, berarti yang longitudinal belum ya? Kita akan belajar itu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama, kalian nanti akan menjelaskan pengertian getaran dan gelombang melalui kegiatan unjuk kerja dengan tepat. Kemarin kan sudah pernah ya praktikum yang bandul itu. Berarti kalian sudah mencapai itu. Kemudian yang kedua adalah menganalisis contoh dan konsep getaran gelombang dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dengan benar. Selain aktivitas ini, adakah aktivitas yang kalian harapkan dalam pembelajaran hari ini? Pengennya kita ngapain? Kuis. Ada yang lain? Oke, pengen game ya. Karena kemarin belum pernah ya? Belum. Oke. Masih semangat? Oke, siap-siap. Sini. Hadap ke depan semuanya. Yang duduknya masih ke hadap samping. Kalau gelombang transversal, kemarin itu bentuknya gimana kalau digambar? Ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Gimana? Oke, gini. Ada apanya? Mukel. Oke. Ada yang bukitnya, kemudian ada lembahnya. Gini ya. Kayak gelombang tali ya. Ya. Terus kalau gelombang longitudinal yang kayak gimana? Kayak per. Udah ada yang pernah lihat per? Di mana? Di ballpoint, ya. Biasanya di bagian ceplek-ceplekannya itu ada per-perannya. Oke, bagus. Berarti sudah pada tahu. Sekarang kita coba nonton ini ya. Ada sebuah video. Silahkan boleh disimak. Suaranya kedengeran nggak, Mbak? Aku penasaran. Serius banget ya videonya. Aku penasaran sama ini. Kenapa benernya? Geraknya udah terus gitu loh. Oh, getaran maksud kamu. Getaran? Iya, getaran dan gerakan bolak-balik melalui titik seimbang dalam periode tertentu. Maksudnya? Iya, awalnya posisi bantu di titik A, terus lewat titik D, dan sampai di titik C, terus balik lagi ke titik A. Itu satu getaran. Suara kursi itu bikin kaget aja deh. Pertama suara kursi, tapi nggak ada musik. Terus sorotan lampu bisa nyampe sini, padahal langit-langitnya tinggi. Cia, itu kan bukan gelombang. Ada getaran yang merendah dan gila sih. Apa kata lain? Terus tadi nggak masuk gelombang mekanik. Iya, ada udara. Sedangkan sorotan lampu termasuk gelombang mekanik. Iya, merendah tapi nggak mekanik apa. Secara otomatis, panjang satu gelombang ditulis dengan simpulan. Gelombang ada dua jenis. Pertama, gelombang transversal. Getarannya tegak lurus dengan arah lambat. Contohnya gelombang cahaya, tapi diameter. Gambarannya begini. A adalah titik awal gelombang. Dari sudut-sudut adalah amplitudo. ABC adalah titik gelombang. Lawannya CE adalah gelombang. Satu gelombang atau satu lambda sama dengan satu bukit dan satu lembah. Kedua, gelombang bukit getarannya sejajar dengan arah lambat. Contohnya gelombang bukit, segas, dan sismik. Gambarannya begini. Ini ratakan, ini lebaran. Masing-masing nilainya setengah lambda. Jadi kalau satu lambda harus ada satu ratakan dan satu lebaran.
Saya bisa. Apa isi videonya tadi? Oke, peristiwa apa sih? Terutama pas video tentang gelombang. Apa? Apa yang terjadi di video itu? Dia mendengar apa? Suara kursi. Kursinya gimana? Kursi yang ditarik kemudian bunyi ya? Oke. Kenapa bisa sampai terdengar? Ternyata itu adalah gelombang. Gelombangnya apa? Mekanik atau elektromagnetik? Mekanik. Karena dia memerlukan medium untuk merambat. Apa pakainya mediumnya? Oke, partikel-partikel udara. Tuh. Kemudian ada cahaya lampu, ya enggak? Cahaya lampunya kenapa sih bisa sampai menyinari kalian? Atau misalkan cahaya matahari kenapa sih bisa sampai ke bumi? Ternyata itu penerapan gelombang elektromagnetik. Karena gimana? Kenapa disebut sebagai gelombang elektromagnetik? Iya, karena dia bisa merambat tanpa memerlukan medium. Terus pembagian gelombang berdasarkan arah rambatannya juga ada dua ya. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Ini Budian bawa sesuatu. Ini apa? Biasanya kalian lihat sebagai apa? Karet tali. Biasanya digunakan untuk apa, Mbak? Lompat tali. Atau kalau bahasa Tegalnya apa nih? Main yeye ya. Oke, terus ini apa? Perperan atau slinky. Slinky. Jadi dia itu sejenis pegas yang bisa kita renggangkan dan bisa kita rapatkan. Gitu ya. Tuh. Oke, sekarang Budian minta kalian coba mendemonstrasikan satu anak atau dua anak maju ke depan, coba praktekkan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ada yang berani enggak? Sini. Kita praktekkan mana sih yang tegak lurus, mana sih yang sejajar, apa sih buktinya? Kita pakai ini. Ayo, siapa yang berani maju? Dua anak dulu, wes. Siapa? Ismi, satu lagi? Atau kalau enggak, oh Billy boleh. Sini, kita mau praktek apa dulu? Tali dulu, boleh. Ini kita mau pakai yang gelombang transversal. Kalau di buku, silakan dibuka bukunya. Di buku itu gelombang transversal melambatnya gimana? Tegak lurus atau sejajar? Tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti gimana? Kalian bisa lihat nanti arah gelombangnya gimana. Coba Mbak Willy sama Mbak Bismi boleh sambil jongkok. Yang lain boleh liatin, kalau nggak kelihatan boleh berdiri juga. Liatin temennya. Nah, berarti kalau tegak lurus silakan boleh digerakkan Mbak Willy ke kanan ataupun ke kiri, diusikkan. Musiknya agak keras. Banter. Bisa nggak? Coba sini. Coba, bisa nggak? Nah, kelihatan nggak ada bukit sama ada gelombangnya? Ada ya, ada bukit, ada gelombang, kemudian gelombang merambat dari Mbak Willy, kemudian ke Mbak Bismi, nanti bakalan dipantulkan lagi. Nah, itu kelihatan ada bukit dan ada lembahnya. Itu tadi gelombang apa? Transversal. Biasanya dimanfaatkannya buat apa? Di mana aja? Cukup, nanti capek. Apa? Biasanya ada di Oke, ada di gelombang tali. Sekolah kita kan dekat sama pantai ya. Berarti apa itu? Pemanfaatan apa? Pada ombak. Ombak yang ada di pantai itu pun juga termasuk gelombang transversal. Oke, sekalian aja Mbak, ini pakai selinkinya. Silahkan dicoba gelombang apa ini kalau udah transversal? Longitudinal. Kalau longitudinal, arah rambatnya gimana? Arah rambatnya sejajar. Kalau tadi diusik ke kanan ke kiri, sekarang biar hasilnya sejajar, itu berarti maju mundur.
Sekarang gantian Bismi deh. Bismi yang maju mundur gitu. Tapi di bawah. Nempel. Oke. Nah, yang keras. Yang cepat. Kelihatan nggak? Kadang ada rapatannya ke sana, kemudian kembali lagi ke Bismi, kembali lagi ke Willy. Ya nggak? Ada rapatan dan ada renggangan. Oke, jelas? Silahkan boleh berdiri. Mbak tepuk tangan dulu buat Mbak Bismi sama Mbak Willy. Udah bagus banget mempraktikannya. Oke. Sebentar, tunggu. Nih ya, kita kemarin juga udah kenalan ya, mana yang bukit dan mana yang lembah. Ingat kan? Yang bukit kira-kira titik mana aja? Oke, ada lagi? Oke, terus yang lembah yang mana? Ada lagi nggak? Oke, masih pada ingat pinter-pinter. Masuk ke gelombang longitudinal yang belum. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Kalau di gelombang transversal itu satu gelombang panjangnya satu bukit dan satu lembah, begitupun untuk gelombang longitudinal. Satu gelombangnya terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Mana ini ya contohnya ya? Berarti satu gelombangnya seberapa ini? Dari sini, ini kan rapatan ya? Ya enggak? Yang rapat-rapat, deket-deket itu namanya rapatan. Ini adalah rapatannya. Kemudian yang longgar-longgar ini adalah renggangan. Oke. Berarti satu gelombangnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Ya enggak? Benar ya? Berdasarkan gambar ini kira-kira ada berapa gelombang? Satu apa dua? Coba lihat gambar ini. Ada berapa gelombang? Kalau di transversal, coba kita lihat. Ini ada berapa gelombang? Dua ya. Satu, kemudian dua. Sekarang pertanyaannya di longitudinal nih. Berapa gelombangnya? Kan satu gelombang, satu rapatan, satu renggangan. Coba dilihat. Satu apa dua? Dua. Ada yang jawab satu? Ada yang jawab tiga? Benar ya, ini satu rapatan, satu renggangan, berarti satu gelombang. Ini satu gelombang. Satu tambah satu berapa? Dua. Dua, pintar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, aman? Oke, kalau aman, sebelum kita masuk ke games dan turnamen, jadi nanti kalian bakalan diturnamenkan, bertanding ke depan antar kelompok. Kelompok satu, duanya mana? Ini dua, berarti tiga ini ya, 4 sama 5. Nanti kalian bertanding, kita akan memperebutkan satu juara. Siapa sih yang bisa menjuarai pada perlombaan gelombang dan getaran? Oke, tapi sebelum masuk ke turnamen, biar kalian lebih kompak juga, antar satu kelompok bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi, kalian diskusi dulu mana-mana yang masih belum diketahui. Jadi nanti pada saat turnamen kalian bisa mengerjakannya. Gitu ya. Saya beri waktu kalian berdiskusi selama 5 menit. Mendiskusikan apa yang sudah dipelajari selama kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, saya juga akan memberikan beberapa sumber belajar tambahan. Ini adalah pemanfaatan gelombang. Ada gelombang yang digunakan untuk ronsen dan ada yang buat USG. USG biasanya buat apa? Ibu hamil. Ibu hamilnya gimana itu? Apanya? Bagian mana? Bagian perut. Terus untuk apa sih? Lihat janin buat apa tujuannya? Lihat perkembangan sama untuk mengetahui apa?
kelamin, detak jantungnya, betul. Organ-organnya gimana? Apakah normal? Apakah tidak? Ternyata itu ada pemanfaatan gelombangnya. Silahkan boleh kalian baca ya. Saya akan bagikan untuk satu kelompok satu. Oke. Satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Mbak Ines mungkin kesini aja. Apa malah lebih seru di situ? Enakan di situ? Kenapa? Lebih mudah. Oh, lebih lihat. Oke. Mudah lihat. Ini, Mbak. Silakan boleh diskusi dan boleh bertanya yang susah, yang masih bingung. Nanti ada ngitung-ngitungnya ya. Udah pada bisa? Ya. Oh iya, Zahira kemarin nggak masuk ya? Nah iya, berarti minta diajarin sama temennya. Selin gimana? Masih belajar. Apa? Kita apa nih? Kita apa? Kita Kenapa? Pernah? Bedanya lebih jelas. Kalau ini kayak hitam putih ya. Ini juga sudah bagus, sudah kayak berwarna. biasanya seringnya Iya. Kalau di tergantung rumah sakitnya. Adanya gimana alatnya. Kalau yang lebih jelas yang mana? 4D. 4D. Untuk mengetahui biasanya alat kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya USG ini berapa? Di kehamilan yang keberapa? 4 Berapa bulan? 4 sampai 5 Berarti trimester yang ke dua. Kenapa sih enggak yang pas trimester 1? belum kelihatan. Belum kelihatan karena masih jalannya itu masih kecil banget loh. Organ-organnya belum berkembang. Tapi pas di bulan-bulan ini organnya udah mulai berkembang pesat. Dan kenapa sih enggak pas udah hamil tua aja, pas 9 bulan atau pas 8 bulan? Karena Terlalu lama, terlalu besar. Bayinya itu udah besar di perut. Jadi dokter kayak mau merekomendasikan vitamin apa, itu kan ya kayak udah telat ya, karena pertumbuhannya itu kan pas di tengah-tengah itu masih bisa diperbaiki.
Terus ini sinar X. Buat apa itu tujuannya? Untuk melihat organ manusia. Biasanya melihat organ, tulang, bentuk tulangnya, retak atau enggak. Sinar X. Sinar X. Kenapa sih dinamai sinar X? Karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, karena tidak diketahui. X itu tidak diketahui. Kalian nggak bisa lihat secara langsung. Itu ya, lanjutin. Yang kemarin juga dipelajari karena ada perhitungannya nanti, ngitung periode sama frekuensi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelas? Dia mau tanya? Melahirkan sakit. Melahirkan sakit? Ya sakit kalau melahirkan secara normal. Kalau sesar gimana? Sakit. Ya sakit juga, tapi biasanya kalau sesar itu sakitnya pas di akhir. Maksudnya di akhir tuh pasca operasinya, operasi sesar. Karena kalau itu kan dibius juga. Jahitannya lepas kebuka. Terus itu apa ya? Kalau buat aktivitas yang berat-berat itu emang mudah sakit. Enggak jatuh. Saat lanjutin belajarnya. Ada yang kesulitan nggak? Oke. Udah waktunya 5 menit ini. Selesai? Cukup? Karena ini turnamen berarti pas turnamen maju ke depan kalian tidak boleh menggunakan atau tidak boleh melihat buku. Biar fair ya pertandingannya. Udah? Siap? Oke, kita pemanasan dulu kali ya. Oke, pemanasannya peregangan. Oke, mau ice breaking dulu? Silakan boleh cari pasangan kalian. Berpasangan, dua-dua berarti. 3 boleh. Yang ganjil berarti 3. Sambil berdiri. Ayo biar gak ngantuk. Ice breakingnya adalah, oh ya, sambil disiapkan ballpoint 1 di tengah. Udah tahu ya tentang siku, sakit, dan sikat. Siku, berarti nanti kalian pegang siku kalian. Pegang siku. Kalau sakit, kalian pegang apa kalau sakit perut? Pegang perut. Kalau Budian bilang sikat, berarti kalian cepet-cepetan ambil. Ambil apa? Ambil bolpen. Bolpen boleh atau penghapus, tip F boleh, terserah. Pilih satu barang. Jelas ya? Kamu sama siapa, Livi? Oke, enggak kejauhan. Oke, boleh. Siap semuanya? Kita latihan dulu. Oke? Berarti kalau ini ganjil, bertiga. Gitu. Nah, 2. Deva sama Selin. Siap ya? 1, 2, 3. Siku. Yang cepat. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Pelan-pelan, jangan sampai mukul tangan temennya ya. Lagi? Oke, silakan boleh diletakkan dulu. Sakit. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sakit. Sakit beneran. Siku. Sikat. Oke. Oke, boleh kita tepuk tangan untuk kita semuanya ya, boleh. Silakan boleh duduk kembali. Mau langsung turnamen apa kita pemanasan lagi nih? Pemanasan ya, pemanasannya pakai games dulu. Gamesnya gimana? Jadi kalian nanti akan melihat kuis di depan. Pertanyaan ya. Nanti setiap kelompok yang berhasil ngacung pertama dan menjawab benar, maka dia akan mendapatkan poin.
Poin itu nanti dikumpulkan di jumlah dan kita akan lihat siapa pemenangnya. Itu. Jelas? Kalau sudah ada soalnya berarti langsung boleh ngacung, tapi jangan langsung menyebutkan jawabannya. Karena rawan, ya. Nunggu ditunjuk. Gitu ya. Oke. Hadapnya ke depan semuanya. Bentar, Dian catat dulu. Skornya ya, jadi 1 soal yang jawab benar, dia akan mendapatkan poin sebanyak 10. Mulai. 1, 2, 3. Bismi. Boleh. Ngacungnya yang tinggi, jangan gini. Kelihatan. Oke, apa Mbak kelompok 5? Gerak bolak-balik, Mm-mm. gerak bolak-balik atau suatu benda Itu kan ada. Oh, nggak apa-apa. Lihat. yang pink. Yang pink. Gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Bener nggak? Kita coba ya. Oke, bener nih poin 10 untuk kelompok 5. Oke, yang lain jangan mau kalah. 1 sampai 4 jangan mau kalah. 1, 2, 3. Oke. Turun dulu, turun lagi. 1, 2, 3. Kelompok ini 2. Kelompok 2 berarti apa? Hijau ini. Oke. 1, 2, 3. Oh, salah nih. Kesempatan. Oke, boleh. Yang kuning, A, B, C. Ini ya, kenapa Mbak? Oke, karena hanya setengah getaran. Yang teliti ya, 1 getaran atau setengah? Setengah. Oke, Mbak Billy dan kawan-kawan. Oke, berarti kelompok 1. Ini hanya 5 soal ya, 5 nomor. Siap-siap, 1, 2, 3. Boleh? Ini ngacung tadi siap? Oh enggak, belum. Cahaya? Hah? Siapa? Cahaya tadi. Tadi katanya nggak jadi. Oke, boleh. Apa? Saya beri kesempatan dulu ke Cahaya. Kalau salah nanti boleh kalian. Biru. Apa itu? Oke, bener nggak kira-kira? Berdasarkan medium perambatannya. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Cahaya kelompok 4. Nggak apa-apa ya. Udah ada poin 10 lumayan. Ayo kelompok yang lain. Masih ada 2 nomor lagi. 1, 2, 3. Belum ada. Belum ada yang ngacung. Mbak Sekar, boleh? Kelompok 1. Mana? Kita hitung yuk. Hijau. Simpangan terjauh benda yang bergetar terhadap titik kesetimbangan. Bener nggak ya? Oke, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, 1 nomor lagi ya. Kelompok 2 sama 3 jangan mau kalah. Yuk, 1, 2, 3. Oh, jangan ini, jangan ini. Yang ini aja. Oh, salah ternyata. Ini. Dihitung. Oke, ini dulu ya, karena tadi udah ngacung. Apa? Yang ditanya adalah periode. Yuk kita hitung 5. Yang kuning, 2 sekon. Oh, salah. Ayo Mbak. Mbak Zulfa, kelompok 3. Periode. Belum? Oke. Jawabannya 0,5. Oh, nggak bisa diklik. Tapi benar jawabannya 0,5. Oke.
Oke, berarti dapatnya kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Oke, tadi udah ada 5 soal dan sudah dijawab oleh beberapa kelompok. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nggak perlu khawatir. Nanti ada tahap game yang selanjutnya yaitu di tahap turnamen. Masih bisa buat mengejar. Tenang aja. Oke? Ayo kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti sekarang yang skornya paling tinggi siapa ini? Kelompok 1 dapat berapa? Dapat 30. Nah, ini Budian bakalan nempel di depan. Ada yang udah pernah pakai metode ini belum? Belum pernah. Coba satu ke sini, Mbak. Ini ketinggian nggak? Enggak ya? Enggak. Bisa buat nulis kan? Masih bisa? Masih bisa buat nulis? Oke. Bantu saya buat meletak ini sebentar, tolong. Jadi karena tadi permainannya adalah secara tim, ini juga secara tim, tapi kalian mainnya secara individu. Oke, gimana individunya? Ini kan ada 5 kertas. Ketika dibuka, di sini itu ada pertanyaannya. Oke. Nah, pertanyaannya itu tingkat kesulitannya semakin ke bawah itu semakin sulit. Itu ya. Berarti kalian harus menjawab satu anak satu. Kalau yang anggotanya 4 anak gimana? Berarti nanti ada yang menjawab 2 soal. Nah, nanti maju satu persatu secara bergantian. Nanti kita akan koreksi jawabannya. Kelihatan nggak ya? Apa berjauhan ya? Ada yang di sini, Wis. Di situ bisa nggak? Sini masuk, Pak. Satunya di situ ya. Oke. Saya tutup dulu. Jelas aturan mainnya? Jelas. Nulisnya pakai apa? Pakai ballpoint boleh, pakai pensil boleh, tapi lebih jelas pakai ballpoint. Nanti maju satu persatu ke depan. Siapa dulu, Bu? Terserah. Kalian boleh berdiskusi yang mau maju pertama siapa. Ketika nomor pertama udah, berarti balik ke bangku masing-masing, nanti maju ke depan temennya. Gitu ya? Gantian. Oke. Terima kasih. Biar urut, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Jelas? Jelas. Kita mulai waktunya. Siap? Siapkan ballpointnya. 1, 2, 3. Silakan, boleh maju ke depan. Satu anak. Siapa? Siapa yang mau maju? Iya. Jawabnya di bagian sini, Mbak. Baliknya. Nah. Ayo, kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri, Mbak Cahaya. Ketinggian, kalau ketinggian boleh diturunin lagi. Jangan tengok kanan kiri ya. Fokus ke diri sendiri. Salah. Nomor berapa ini? Jawabnya sangat 1, 3. Minimal 3. Oke, kasih semangat buat temannya biar cepat. Ini siapa PS? PS ketinggian PS. Turunin lagi bisa. Oke.
Kira-kira nanti soal yang terakhir apa ya? Katanya kesulitannya bertingkat. Siapa di sini nanti yang maju terakhir? Oh, sama. Siap-siap ya, Sal ya. Berarti nanti tentang gelombang. Oke, sementara ini belum ada yang kembali. Berarti susahkah? Ayo Livi, Selin, Asafa. Oh, udah, sip. Nomor 2 siapa ini? Iya. Boleh? Ayo, kelompok 1, kelompok 2 masih kosong. Siapa nih? Oh, boleh. Orat-oratan boleh di situ. Turunin lagi aja kok habis nih. Hati-hati sobek. Nah, sip. Hadapnya ke sana. Ayo Livi, Cahaya semangat. Livi, Cahaya. Kelompok 3 sama kelompok 4 disemangatin dong temennya dong. Nomor 2 enggak jadi Deva. Dev enggak jadi Dev. Oh Deva berarti nomor yang lain. Oh belum. Berarti Deva belum ya. Nanti berarti Deva maju lagi ya. Oke. Udah strateginya gimana ini? Udah? Boleh? Kelompok 30. Livi tadi udah. Berarti sekarang siapa? Oh, satu soal, satu kamar, itu satu anak. Oke. Berarti Zulfa maju lagi buat jawab nomor 2. Ayo. Ayo Nes, kamu nomor berapa Nes? Oh bukan, berarti nggak bisa ngantiin. Itu Cahaya sudah nomor 1, berarti Ines maju lagi nomor yang berbeda. Karena satu anak itu satu. Yang 4 berarti ada yang dapat double. Oke. Karena ada 5 kelompok, nanti yang selesai pertama dapat poin tambahan. Cepetan. Sabar teman-teman, sabar. Ketemu. Kamu nomor berapa? Enggak. Gak ada yang koma. Oh, udah tahu. Coba gimana? Iya, masukkan. Mana? Iya. Berapa? Iya. Bisa. Ayo Zul, ke sana Zul. Iya Zul. Temennya udah pada greget nih mau maju nih. Berarti Cahaya tadi udah ya. Tinggal Syarfa sama Aziza. Dah Zulfa.
Kalau udah kembali nggak boleh maju lagi loh. Oke, Zahira udah. Berarti lagi. Ini yang udah maju siapa aja? Sama? Gimana? Oh enggak, kamu majunya udah nomor 2 kan? Iya, berarti nomor 2 aja. Tapi nanti masih lagi boleh. Ya. Udah kan, udah maju. Kenapa? Pusing? Jadi pusing. Ayo, ini siapa? Udah, oke. Berarti satu lagi. Kelompok 4. Kelompok 4, nomor 4. Ini kosong, Mbak. 3. Cahaya sama Ines sudah. Tinggal Azizah sama Syarfa. Ayo Mbak Syarfa. Mandep ke sana, mandep ke sana. Udah, gantian. Oke, udah ya Mbak. Mbak Naya udah. Oke, gantian. Soal nomor 4. Nggak boleh tengok-tengok. Kamu melihat apa? Kenapa? Ayo, semangat, semangat. Oke, udah kan? Temennya, oh Mbak Salma lagi yang maju. Oke, boleh. Ini harus dilihatin. Oh, udah. Satu lagi. Masih mau tidur ya? Enggak, satu. Kan kita Oh, tidak bisa satu. Satu kamar tetap satu. Ayo. Ayo, nggak bisa. Kelihatan. Pelan-pelan aja, yang penting benar daripada cepet-cepet tapi salah. Oke. Ini masih kosong, belum ada yang maju, emang. Belum. Itu Nita sama siapa? Deva. Deva belum. Deva sama Nita. Berarti. Oh, Desa. Dia udah ini. Berarti Nita. Nita. Oke. Oke, lanjut lagi. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Deska. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Doa. Udah? Oke. Berarti kurang Aziza. Berarti tinggal nentuin satu lagi siapa nanti. Oh, Aziza semua. Semangat Aziza. Ya. Semangat. Udah? Oh, kurang tahu, saya lupa. Coba, Mbak Adik, oke, terakhir. Willy, satu nomor saja. Tinggal Deva dan Nita. Oh, Nita udah, tinggal Deva.
Sampai gini. Sama. Soalnya gimana? Soalnya sama semua. Iya. Nilainya 20. Apa? 21. Yang nomor? Yang nomor Perpangkatan 3. 20, 20, 20, 23. Ya kan? Yang nomor 2. Oh. Terus di sini saya. Yuk, plus 5, plus 5. Oh, pulpennya mati, itu dipinjemin. Udah? Ayo. Poin bonus. Mau nggak? Nggak mau. Nggak ada yang minta dia hafalin. Oh, kurang tahu, saya lupa bismillah. Udah, jangan diliatin, biar itu. Yuk, juara 1 siapa ini? Oke, Salma udah, berarti udah ya Mbak. Oke, berarti poin plus 5 didapatkan oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Kok plus 3 sih? Udah ya, kelompok 3 udah, kelompok 2, kelompok 1 udah selesai semua. Tinggal kelompok 4 dan 5. Oke, sudah duduk berarti sudah selesai. Mbak Aziza, semangat udah? Cukup? Atau mau lagi? Oke, cukup. Udah ya, udah fix semuanya ya jawabannya dari 1 sampai 5. Masih pada itu. Berapa amplitudo? Sudah. Kan kalian juga udah dapat plus 5. Udah ya? Siap ya, kita coba koreksi ya. Oke. Mungkin boleh satu anak perwakilan maju ke depan. Kelompok. Iya, per kelompok maju ke depan. Bawa ballpoint-nya. Per kelompok maju ke depan. Yuk. Koreksi kelompok 4 siapa nih? Mau ngirim siapa sama kelompok 5? H5? Boleh? H5. Oke. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Untuk soal yang pertama dimulai dari kelompok 5. Dibacakan boleh. Yang keras, Mbak. Getaran yang Anda ketahui. Jawabannya apa? Bandul jam, gempa, notif HP. Benar nggak? Bandul jam, gempa, sama notif HP. Benar? Benar. Kalau benar dapat poin 10. Jawabannya 3. Ya, karena minimal 3, kamu dapat plus 10. Kamu? Betul. 10. Bandul kita suara jam-jam. Oke, betul. Jam dinding kita suara telepon. Telepon. Oke, betul. Plus 10. Telepon suara anak. Oke, boleh 10. Tulis semua. Iya, di situ. Lanjut yang nomor 2 untuk kelompok 4. Silahkan boleh dibaca. Yang keras. Nomor 2. Soalnya dulu. Sebuah benda dapat bergetar sebanyak 36 kali. Dalam waktu 3 second, frekuensi getaran benda tersebut adalah. Oke. Sebuah benda bergetar sebanyak 36 kali dalam waktu 3 sekon. Berapa sih frekuensinya? Berapa? 12.
12 bacanya has. Iya, 12 has. 36 kali dalam waktu 2 sekon. Dalam waktu 3 sekon. Bener ya? Jawabannya 12 has. Oke. Yang jawabannya 12 has dapat plus 10. Oke. Sip. Lanjut yang nomor 3 untuk kelompok 3. Dibaca soalnya. Dalam waktu 45 detik, sebuah benda melakukan 5 getaran. Hitunglah periode getaran bandul tersebut. Dalam waktu 45 detik, sebuah bandul melakukan 5 getaran. Hitunglah periodenya. Berapa periodenya? 0,99 katanya. Ada yang jawabannya lain? Berapa? 5. Kelompoknya Willy 5. Kamu? 9. Dapatnya dari mana? 45 bagi 5. Ada jawaban lain? 9. Kamu berapa, Mbak? 9. Jawabannya berapa? 9. Jawabannya 9. Yang salah berarti nggak ada caranya ya? Ini sini. Oh, yang salah tapi ada caranya setengah. 5. Plus 5. Salah itu yang baginya aja kan? Lanjut untuk nomor 4. Kelompok berapa? 2. Silakan, yang keras, Mbak. Aku adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang mampu menembus tubuh manusia. Tetapi kalian tidak bisa melihatku secara langsung. Para dokter biasa menggunakan aku untuk mendiagnosis penyakit tulang. Siapakah aku? Siapa? Sinar X. Sinar X. Yang biasanya buat apa ini? Ronsen. Benar nggak? Benar. Kelompok yang lain? Benar. Berarti jawabannya benar. Plus 10. Oke, lanjut Mbak Jihan terakhir. Ada gambar. Terus tentukan puncak gelombangnya. Puncaknya yang mana? Yang poin A, A, B, E, F. A, B, E. Oke, itu puncaknya. Kira-kira yang A ada jawaban lain nggak? BF puncaknya. Oke, ada jawaban lain? Cahaya, Halimah? Benar? Iya, puncaknya adalah B dan F. Berarti kalau ini salah. Oh benar, tapi ini itu sih keadaannya salah. Salah. Ya, karena itu udah pasti. Yang kedua, lembah gelombang. Lembahnya yang mana? Harusnya lembahnya yang mana? Ada yang punya jawaban lain nggak? D sama H. Iya, jawabannya D sama H. Salah atau benar? Salah. Jawabannya D sama H. Yang C, jumlah gelombang. 2. Yang C jawabannya 2. Berarti benar. Yang D. Berapa besarnya amplitudo gelombang? Oke, amplitudenya berapa? 2. 2. Ada yang punya jawaban lain? Amplitudo, Halimah, Cahaya? 1. Iya, jawabannya adalah 1. Kenapa 1? Karena lihat gambarnya enggak tadi? Kan dari puncak sampai lembah kan 2 meter. Ya enggak? Berarti kalau amplitudo kan dari titik setimbang. Berarti setengahnya 2 berapa? 1. Jawabannya 1. Yang jawabannya 2 berarti salah. Oke, terakhir. Berapa besar panjang satu gelombang? Oke, berapa besarnya? 4. Jawabannya 4. Benar. Oke. Diperhatikan yang soal nomor 5, untuk setiap poinnya dapat poin 2. Berarti berapa? Kalau tadi bajihan dapat 4, ini 6. Ini 6. 2. Kamu berapa, Halimah? 2. Oke, silahkan boleh dijumlah dan dilaporkan ke depan. Dijumlah berapa semua? Udah dijumlah. Kelompok 1 berapa, Mbak? 44. Kelompok 2?
Kelompok 3? 46. Kelompok 42. Kelompok 5? 44. Kelompok 2 berapa, Will? 41. 41. Oke, kita hitung ya. Ini berapa? 74. Ini 41. Ini 51. Ini 6. 5 ya? Ini 54. Berarti yang paling banyak siapa? Kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kita semuanya. Silakan boleh duduk. Terima kasih Mbak-mbak semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih partisipasinya. Gimana ini setelah mengerjakan soal-soal pada setiap kamarnya? Susah atau gampang? Sebenarnya gampang ya, kalau kalian memahami konsepnya. Konsep dari apa? Konsep dari getaran dan gelombang. Oke. Kemudian ada sesuatu untuk kelompok 1. Oke. Karena mempersiapkannya itu mepet, jadi saya baru mempersiapkan ini. Ini adalah sertifikat untuk kelompok 1 yang sudah berhasil memenangkan pertandingan dan games pada materi getaran dan gelombang. Siapa yang mau perwakilan maju ke depan? Jihan boleh? Anik atau siapa? Asafa? Oke. Oke, kita tanya dulu Mbak Sekar Ayu ya, gimana kesan pesannya menang pada perlombaan kali ini? Silakan, ini buat kelompok kamu. Oh senang, coba gimana kesan pesannya? Senang? Senang. Senang. Boleh bagi tipsnya nggak? Gimana caranya biar bisa menang? Kekompakan tim. Oke, kekompakan tim. Ada lagi? Mbak Bisri apa? Apa lagi? Selain kekompakan? Ada yang mau menambahkan mungkin? Kerjasama, kekompakan. Oke. Layak ya kelompok 1 dapat penghargaan ini? Oke, tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk kelompok 1. Kita kasih W atau tepuk good job. Dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Udah ya, berarti turnamennya udah selesai, semua rangkaian pembelajaran juga sudah kita laksanakan dengan baik, dengan lancar. Ada yang berani menyimpulkan nggak kita hari ini belajar apa aja? Oke, Willy, Mbak Willy, belajar gimana? Kamu hari ini belajar apa aja? Belajar gelombang sama getaran. Gelombang sama getaran. Terus Terus belajar macam-macam gelombang juga. apa aja? Gelombang magnetik, Mekanik. Terus elektromagnetik, gelombang transversal, sama satunya longitudinal. Ada yang mau menambahkan nggak? Tepuk tangan dulu untuk Mbak Willy. Oke, ada yang mau melengkapi? Siapa yang mau melengkapi? Nggak ada, cukup. Udah lengkap ya berarti ya. Pesan dari Budian silahkan dipelajari lagi tentang periode dan frekuensinya. Kenapa? Karena misalkan kalian sudah hafal ini ya, rumusnya, konsepnya sudah tahu, tapi kalau matematikanya masih belum bisa membagi, ya enggak? Kesulitan enggak nanti menemukan hasil akhirnya? Kesulitan. Jadi nanti berlatih lagi ya. Oke. Oke, setelah belajar pada pagi hari ini, gimana perasaan kalian? Seru, gembira, bahagia. Ada yang masih marah, ada yang masih sedih?
Nggak apa-apa, meskipun kalian nggak menang, masih ada kesempatan lainnya ya. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu karena sudah diberikan kelancaran dalam belajar. Ayo bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian titip pesan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cahaya. Oke? Kita akan belajar membaca cahaya, tapi berarti tugas kalian di rumah adalah membaca, melakukan literasi terlebih dahulu ya. Oke, di pondok maksudnya, di kamar. Oke, jelas? Kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Oke, saya akhiri. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya.